Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video nomor 51 yang membahas 3 persoalan. Pertama, apakah Majapahit itu cuma dongeng fiksi atau benar-benar ada? Kedua, apakah yang benar itu Majapahit atau Mojopahit? Yang ketiga, apakah Majapahit pernah tertulis di prasasti, ataukah yang ada di prasasti itu cuma Wilwatikta saja? Nah, ketiga persoalan tersebut telah kita kupas tuntas menggunakan sumber autentik, sehingga tidak perlu kita ulangi lagi di sini. Sesuai janji saya, video lanjutannya ialah membahas persoalan Majapahit itu kerajaan besar, tapi kenapa namanya sederhana? Kenapa tidak seperti Sriwijaya, Singhasari, Dharmasraya, Tarumanagara yang terdengar gagah? Sedangkan Majapahit itu namanya sederhana seperti nama desa. Saya pernah punya teman di dunia maya, tidak perlu saya sebut namanya di sini ya. Dia meyakini bahwa Majapahit itu sebagai kerajaan besar, tidak mungkin namanya cuma sederhana begitu. Dia menduga pasti ada makna di balik itu. Kemudian dia menafsirkan Majapahit adalah singkatan dari Kemaharajaan Puruhita. Wah. Lalu saya sampaikan kepadanya, Majapahit itu adanya di era Jawa kuno. Jangan ditafsirkan memakai pemahaman modern, nanti tidak nyambung. Mempelajari sejarah itu gunakan sumber yang autentik. Jangan menggunakan asumsi sesuka hati, nanti jadinya malah cocok logi. Kalau saya ditanya mengapa Majapahit namanya sederhana seperti nama desa, saya jawab Majapahit memang awalnya berupa desa kecil, sebuah permukiman yang didirikan oleh Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi raja, Majapahit yang awalnya desa berubah menjadi kota besar, dan masih tetap memakai nama Majapahit. Mungkin teman-teman bertanya, loh Majapahit itu yang benar nama kerajaan atau nama kota? Nah, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Baik teman-teman, ini adalah peta Jawa bagian timur. Pembahasan akan kita tarik mundur ratusan tahun sebelum Majapahit berdiri. Pada abad ke-10, ada raja bernama Mpu Sindok yang beristana di Tamblang. Tertulis dalam Prasasti Turian tahun 929 yang kalimatnya berbunyi Sri Maharaja Maka Datuan I Tamblang, yang artinya Sri Maharaja beristana di Tamblang. Menurut tafsir populer, Tamblang sekarang menjadi Kecamatan Tembelang di Kabupaten Jombang. Jadi lokasinya kira-kira di sini ya. Kemudian dalam Prasasti Anjuk Ladang, tahun 937, Istana Mpu Sindok sudah pindah ke Watugaluh. Kalimatnya berbunyi, Kadatuan Ri Medang Ri Bumi Mataram I Watugaluh, yang artinya Istana Medang di Tanah Mataram di Watugaluh. Jadi nama kerajaannya ialah Medang di Bumi Mataram yang saat itu sudah dipindah ke Watugaluh. Mengapa saya sebut telah dipindahkan? Karena Bumi Mataram ada di Jawa bagian tengah, tepatnya di sebelah selatan Gunung Merapi. Sedangkan Watugaluh ada yang menafsirkan sekarang menjadi Kecamatan Megaluh, ada juga yang menafsirkan sekarang menjadi Desa Watugaluh di Kecamatan Diwek. Adapun Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Diwek semuanya ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi kita perkirakan saja Watugaluh ada di sekitar sini. Jadi kerajaan Medang yang tadinya berada di Bumi Mataram telah dipindah ke Tamblang kemudian pindah ke Watugaluh. Mengenai daftar raja-raja Medang sebelum Mpu Sindok sudah pernah kita bahas secara lengkap di video nomor 46, sehingga tidak perlu kita bahas lagi di sini. Tidak hanya itu, raja-raja sesudah Mpu Sindok juga sudah kita bahas di video tersebut. Maka di video kali ini kita langsung saja loncat ke raja terakhir bernama Dharmawangsa Teguh. Raja ini tewas diserang bawahannya yang bernama Haji Wurawari pada tahun 1016, bersumber dari Prasasti Pucangan. Loh, namanya kok Haji Wurawari? Apakah itu orang Islam? Nah, ini ya, sekali lagi kita jangan menafsirkan sejarah Jawa kuno menggunakan pemahaman modern. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, haji itu adalah rukun Islam kelima. Tetapi kalau dalam Kamus Jawa kuno, haji artinya raja. Jadi Haji Wurawari itu artinya Raja Wurawari. Kembali lagi ke Prasasti Pucangan, dikisahkan bahwa keponakan sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh yang bernama Airlangga berhasil meloloskan diri. 3 tahun kemudian, Airlangga mendirikan kerajaan pada tahun 1019. Nah, tokoh Airlangga inilah yang namanya diabadikan menjadi Universitas Airlangga di kota Surabaya. Di manakah lokasi kerajaan yang didirikan oleh Airlangga? Dari prasasti-prasasti lain, ternyata diketahui bahwa ibu kota kerajaannya itu berpindah-pindah. Misalnya, Prasasti Terep tahun 1032 menyebut Watan Mas. Prasasti Kamalagian tahun 1037 menyebut Kahuripan. Sedangkan Prasasti Pamuatan tahun 1042 menyebut Dahanapura. Untuk lokasi Watan Mas tidak perlu kita bahas, kita fokus pada Kahuripan dan Dahanapura saja. Mengapa? Karena dua kota ini pada zaman Majapahit menjadi dua kota besar yang tetap eksis. Kahuripan lokasinya diperkirakan berada di sekitar Sidoarjo sekarang. Sedangkan Dahanapura atau di sumber-sumber lain disingkat Daha berlokasi di daerah Kediri sekarang. Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis pada era Majapahit juga menyinggung secara flashback akhir pemerintahan Airlangga. Disebutkan dalam pupuh 68 bait pertama bahwa
Pada tahun Syaka 974 atau setara dengan 1052 Masehi, Airlangga membelah wilayah kerajaannya menjadi dua, yaitu Janggala yang beribu kota di Jiwana dan Panjalu yang beribu kota di Daha. Jiwana itu bahasa Sanskerta, kalau bahasa Jawa disebut Kahuripan. Sedangkan Daha itu sama dengan Dahanapura yang tertulis di prasasti Pamuatan tadi. Jadi pada akhir pemerintahannya, Airlangga dihadapkan pada persoalan sengketa antara para pangeran yang sama-sama merasa berhak untuk menggantikannya. Maka Airlangga membagi dua kerajaannya menjadi kerajaan Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan sebagai ibu kota. Dan satunya lagi ialah kerajaan Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha sebagai ibu kotanya. Nah, narasi yang selama ini beredar menyebutkan bahwa Airlangga adalah Raja Kahuripan yang kemudian membagi dua kerajaan Kahuripan menjadi kerajaan Janggala dan Panjalu. Narasi tersebut ternyata tidak cocok dengan pemberitaan Nagarakretagama. Adapun kerajaan Panjalu itu kemudian juga disebut sebagai kerajaan Kadiri. Misalnya dalam prasasti Mula Malurung itu disebutkan bahwa Nagara Daha berlokasi di bumi Kadiri. Meskipun Airlangga telah membagi dua kerajaan yang ia pimpin, namun tetap saja terjadi perang saudara saling menaklukkan antara pihak Janggala dan Panjalu. Pada akhirnya pihak Panjalu yang menang, sehingga Daha menjadi pusat kekuasaan tanah Jawa, atau bisa dibilang Daha menjadi ibu kota Jawa. Nah, mengenai daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Daha atau Kadiri sudah pernah kita bahas di video nomor 35, sehingga tidak perlu kita bahas lagi di sini. Kita langsung saja loncat ke raja terakhir yang bernama Sri Kertajaya, yang pada tahun 1222, ia berperang dengan bawahannya yang bernama Ranggah Rajasa, yang telah memerdekakan Tumapel tidak lagi berada di bawah kekuasaan Daha. Adapun Tumapel itu berada di daerah Malang sekarang. Dalam perang tersebut, akhirnya Daha kalah dan menjadi bawahan Tumapel. Jadi awalnya Tumapel itu bawahan Daha, kemudian berubah Daha menjadi bawahan Tumapel. Maka dapat dikatakan sejak tahun 1222, Tumapel menjadi ibu kota Jawa. Raja pertama Tumapel yang bernama Sri Ranggah Rajasa itu sumbernya dari Nagarakretagama. Kalau menurut para raton, Sri Rajasa memiliki nama asli Ken Angrok dan istrinya bernama Ken Dedes. Ini sering saya singgung dalam video-video sebelumnya, bahwa penyebutan Ken Arok dan Ken Dedes itu sangat populer tetapi tidak tepat. Sedangkan yang benar menurut sumber otentik adalah Ken Angrok dan Ken Dedes. Foto aksaranya saya muat di buku saya yang berjudul Para Raton Biografi Para Raja Singhasari Majapahit, halaman 73. Selain itu ada netizen yang pernah memprotes saya karena mengucapkan Tumapel. Kalau menurut dia yang benar itu diucapkan Tumapel. Ya mohon maaf, Tumapel itu memang penyebutan populer. Tapi yang populer itu belum tentu benar, karena penyebutan yang benar menurut prasasti adalah Tumapel. Ini pun pernah saya singgung di video sebelumnya. Nah, kembali lagi pada kisah tadi bahwa sejak tahun 1222, Tumapel menjadi pusat kekuasaan tanah Jawa, sedangkan Daha tidak dihancurkan tetapi menjadi kota bawahan. Apa buktinya? Yaitu prasasti Mula Malurung tahun 1255. Saat itu raja yang berkuasa di Tumapel bernama Nararya Seminingrat, yang apabila dicocokkan dengan sumber lain ia sama dengan Sri Wisnuwardhana. Dalam prasasti ini disebutkan pula nama para raja bawahan. Antara lain putra mahkota yang bernama Sri Kertanagara menjadi Raja Daha yang berlokasi di bumi Kadiri. Juga ada putra yang lain bernama Nararya Kirana yang menjadi Raja Lamajang. Sekarang menjadi Kabupaten Lumajang, lokasinya di sini. Kemudian ada keponakan Nararya Seminingrat yang bernama Sri Harsawijaya menjadi Raja di Janggala. Lalu ada menantu Nararya Seminingrat yang bernama Sri Jayakatyeng menjadi raja bawahan di Gelang-Gelang yang berlokasi di daerah Wurawan. Wurawan itu sekarang menjadi dusun Ngerawan di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Dan juga masih ada raja-raja bawahan lain, tapi tidak perlu kita sebut semuanya. Oh ya, silsilah raja-raja Tumapel pernah saya bahas di video nomor 22. Baik, kita lanjutkan. Raja Tumapel yang terakhir ialah Sri Kertanagara, yaitu putra Wisnuwardhana yang sebelumnya menjabat sebagai raja bawahan di Daha. Dia banyak mengirim pasukan ke luar Jawa untuk menaklukkan negeri-negeri di Nusantara. Sebaliknya Kubilai Khan, pemimpin Mongol saat itu, yang mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok, juga mengirimkan duta ke Jawa bernama Mengci untuk meminta agar Raja Jawa tunduk kepada dinasti Yuan. Kertanagara melukai duta tersebut dan mengusirnya. Tak disangka, ancaman yang menghancurkan Kertanagara ternyata bukan berasal dari pihak luar, melainkan dari raja bawahannya sendiri di Pulau Jawa. Kertanagara akhirnya tewas pada tahun 1292 akibat serangan dari, nah ini ada 3 versi penyebutan ya. Kalau menurut para raton, raja bawahan yang menyerang Kertanagara bernama Jayakatong dari Daha atau Kadiri. Menurut Nagarakretagama, raja bawahan tersebut bernama Jayakatwang dari Kadiri.
Sedangkan menurut Prasasti Kudadu, namanya tertulis Sri Jaya Katyeng dari gelang-gelang yang setelah menewaskan Kertanagara, barulah dia menjadikan Daha sebagai pusat pemerintahannya. Tentu saja yang paling valid adalah versi Prasasti Kudadu ya, bahwa Jaya Katyeng itu awalnya adalah Raja Gelang-Gelang yang kemudian menjadi Raja Daha setelah membunuh Kertanagara, bukan dari awal menjadi Raja Daha. Dengan kata lain, pada tahun 1292, ibu kota Jawa tidak lagi di Tumapel, melainkan berganti menjadi Daha di bawah pimpinan Jaya Katwang. Dan sejak saat itu status Tumapel menjadi bawahan Daha, sama seperti pada zaman sebelumnya. Prasasti Kudadu mengisahkan menantu Kertanagara berhasil meloloskan diri. Kalau di Prasasti Kudadu namanya Nararya Sanggrama Wijaya. Kalau menurut para raton namanya Raden Wijaya. Sedangkan menurut Nagara Kertagama namanya Dyah Wijaya. Nah, ini kita pakai nama Raden Wijaya saja ya, yang paling familiar. Dikisahkan bahwa Raden Wijaya mengungsi ke Sungenep di Madura Timur. Pemimpin Sungenep yang bernama Arya Wiraraja adalah adipati bawahan Kertanagara yang bersahabat dengan Jaya Katwang. Di Sungenep diadakan perjanjian, apabila Arya Wiraraja membantu merebut kembali kekuasaan atas tanah Jawa, maka Raden Wijaya akan membaginya menjadi dua, setengah untuk dirinya dan setengah lagi untuk Arya Wiraraja. Setelah keduanya sepakat, Arya Wiraraja mengirim surat kepada Jaya Katwang bahwa Raden Wijaya akan menyerah. Jaya Katwang menyebut baik hal itu, maka Raden Wijaya pun berangkat ke Daha. Setelah memperoleh kepercayaan Jaya Katwang yang mengira dia benar-benar menyerah, maka ia pun meminta tanah di hutan terik untuk dibangun sebagai permukiman. Jaya Katwang setuju dan memberikan hutan terik kepada Raden Wijaya. Arya Wiraraja lalu mengirim orang-orang Madura untuk membuka hutan tersebut. Dikisahkan dalam para raton ada seorang Madura yang lapar. Dia menemukan buah maja. Buah maja itu biasanya rasanya manis, tapi ketika dimakan ternyata buah maja yang ditemukan tersebut rasanya sangat pahit. Maka untuk mengenang peristiwa tersebut, permukiman baru yang dibuka di hutan tarik itu diberi nama Majapahit. Cerita berlanjut, Kubilai Khan, pemimpin dinasti Yuan, mengirim pasukan untuk membalas perbuatan Kertanagara yang telah melukai Mengci. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja memanfaatkan itu untuk mengalahkan Jaya Katwang. Mula-mula Raden Wijaya mengirim utusan untuk menemui pasukan dinasti Yuan. Dijelaskan bahwa Raden Wijaya adalah ahli waris Kertanagara yang bersedia menyatakan tunduk kepada kekuasaan dinasti Yuan di Tiongkok. Tapi pada saat itu status Raden Wijaya menjadi bawahan Jaya Katwang. Jika tentara dinasti Yuan bersedia membantu mengalahkan Jaya Katwang, maka Raden Wijaya akan menulis surat pernyataan takluk bahwa Jawa menjadi bawahan dinasti Yuan. Cerita ini tertulis di dalam arsip dinasti Yuan yang disusun dalam kitab Yuanshi. Di naskah itu tertulis bahwa menantu Raja Jawa bernama Tuhan Pijaya yang bersama para pengikutnya berkumpul di markas mereka yang bernama Majapahit. Tapi Majapahit dalam arsip dinasti Yuan tentu saja ditulis menggunakan aksara Hanzi seperti ini ya. Kesimpulannya apa? Arsip dinasti Yuan ternyata cocok dengan para raton bahwa kubu pertahanan Raden Wijaya bernama Majapahit. Singkat cerita, Jaya Katwang berhasil dikalahkan. Tapi Raden Wijaya ternyata berbalik menyerang pasukan Yuan dan mengusir mereka keluar dari tanah Jawa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1293. Kemudian pada tahun 1294, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Jawa. Tertulis di Prasasti Kudadu bahwa dia adalah Samasta Yawa Dwipeswara, yang artinya penguasa seluruh pulau Jawa. Jadi di situ menggunakan istilah Yawa itu adalah bahasa Sanskerta untuk Jawa. Bagaimana dengan Majapahit? Majapahit yang awalnya desa pemukiman yang dibangun Raden Wijaya dengan bantuan orang-orang Madura, kini berubah menjadi kota, tempat Raja Jawa bersemayam. Dengan kata lain, ibu kota Jawa sejak saat itu berganti menjadi Majapahit, sedangkan status Daha berubah menjadi bawahan Majapahit. Jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan, kenapa Majapahit itu kerajaan besar, tapi kok namanya sederhana seperti nama desa? Ya jelas saja karena Majapahit awalnya memang nama desa. Kenapa Raden Wijaya setuju nama desanya disebut Majapahit? Analisisnya antara lain satu, Raden Wijaya itu pernah menjadi buronan yang dikejar-kejar tentara Jaya Katwang, hingga akhirnya dia mengungsi ke Madura. Jadi nama Majapahit ini cocok dengan pahit getir pengalaman hidupnya ya. Yang kedua, Majapahit itu nama sederhana dan terkesan deso. Nah, nama seperti itu justru aman. Kenapa? Kalau Raden Wijaya memberi nama desanya yang gagah berwibawa, justru akan mendatangkan kecurigaan Jaya Katwang. Karena perlu diingat Raden Wijaya saat itu pura-pura menyerah. Yang ketiga, pemilihan nama Majapahit ini berhubungan dengan spiritual. Raden Wijaya itu menganut agama Hindu aliran Siwa. Sedangkan pohon maja itu diyakini sebagai pohon yang berhubungan dengan Dewa Siwa. Pohon ini memiliki daun yang bercabang 3 lembar, cocok dengan Trisula Dewa Siwa. Nah ini sering rancu ya. Ada buah yang dikira bernama maja padahal bukan. Di gambar ini adalah buah bernuk. Bentuknya seperti ini, daunnya seperti ini.
Sedangkan buah maja yang asli, bentuknya seperti ini, daunnya bertangkai 3 lembar. Oke, kita lanjut. Sesuai perjanjian Sumenep, Raden Wijaya lalu membagi 2 kekuasaan, yaitu yang sebelah timur disebut Lamajang Tigang Juru diberikan kepada Arya Wiraraja. Ibu kotanya di Lamajang ya. Lamajang itu nama kuno, sedangkan nama modernnya adalah Lumajang. Sedangkan yang di sebelah barat itu dipimpin Raden Wijaya, ibu kotanya di Majapahit. Jadi tidak benar ada yang mengatakan Majapahit Timur beribu kota di Lamajang. Majapahit ya cuma satu yang di barat saja. Setelah Arya Wiraraja meninggal, ia digantikan Nambi sebagai pemimpin Lamajang. Sedangkan Raden Wijaya digantikan putranya yang bernama Jayanagara sebagai raja kedua Majapahit. Pada tahun 1316, Jayanagara berhasil menewaskan Nambi, sehingga wilayah barat dan timur kembali bersatu, dengan Majapahit sebagai satu-satunya ibu kota Jawa. Setelah Majapahit menjadi ibu kota Jawa, barulah dibuatkan nama Sansekerta, yaitu Tiktawilwa atau Wilwatikta. Artinya apa? Sama saja. Ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa Wilwa itu bahasa Sansekerta artinya maja, Tikta itu juga bahasa Sansekerta artinya pahit. Jadi nama yang orisinal menggunakan bahasa Jawa yaitu Majapahit. Sedangkan Wilwatikta itu nama tambahan yang berasal dari bahasa Sansekerta. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit ibu kotanya bernama Wilwatikta. Atau ada yang mengatakan kerajaan Wilwatikta ibu kotanya bernama Majapahit. Yang benar apa? Wilwatikta adalah nama lain Majapahit. Wilwatikta dan Majapahit itu sama-sama nama kota. Apa buktinya kalau Majapahit dan Wilwatikta itu nama kota? Yuk kita cek Nagarakertagama. Dalam pupuh 45 bait pertama, tertulis Purari Majapahit, yang artinya kota Majapahit. Pura itu bahasa Sansekerta, Nagara juga bahasa Sansekerta. Pura dan Nagara artinya sama, yaitu kota. Nah ini kok tulisannya Majapahit pakai JH? Nah itu sudah kita bahas dalam video 51, bahwa Majapahit dan Majapahit itu nama variasi ya. Di prasasti ada yang tertulis Majapahit biasa, ada yang tertulis Majapahit pakai JH, itu sama-sama benar. Tidak perlu kita bahas lagi di sini. Nah itu tadi Majapahit ya. Kalau Tiktawilwa itu di Nagarakertagama juga tertulis. Di pupuh 48 bait pertama tertulis Tiktawilwa Nagari. Di pupuh 73 bait pertama tertulis Tiktawilwa Pura. Di pupuh 88 bait 5 tertulis Tiktawilwa Nagara. Nah ini sudah saya bahas tadi bahwa Pura dan Nagara artinya sama. Nagari itu juga artinya sama, yaitu kota. Ya itu tadi sumber dari Nagarakertagama. Kalau Pararaton bagaimana? Nah ini juga kita temukan kisah Jayanagara raja kedua Majapahit yang mengungsi ke desa Badander dikawal oleh Gajah Mada. Karena saat itu ibu kota dikuasai oleh pemberontak bernama Rakuti. Ya kebanyakan orang nyebutnya Rakuti ya. Padahal menurut Pararaton yang benar Rakuti. Kemudian Pararaton mengisahkan, kira-kira sepekan kemudian Gajah Mada pamit menuju Majapahit. Sesampainya di Majapahit, nah berarti apa? Majapahit itu nama kota yang dituju Gajah Mada. Bukan seluruh Jawa disebut Majapahit, yaitu pemahaman yang keliru. Jadi Majapahit itu nama kota yang dituju, yang dikuasai oleh Rakuti, sedangkan Badander itu adalah nama desa tempat Jayanagara mengungsi. Kalau Nagarakertagama dan Pararaton itu kan sumber Jawa. Kalau sumber dari asing bagaimana? Nah ini kita punya sumber Cina berjudul Ying Yasenglan, ditulis oleh Mahuan tahun 1416. Di situ menyebutkan bahwa Majapahit adalah kota tempat Raja Jawa tinggal. Sekarang pertanyaannya, kalau Majapahit itu nama kota, lalu kenapa di prasasti Tuhan Nyaru kok disebut kerajaan Majapahit? Nah ini di video sebelumnya ya, saya sajikan foto prasasti Tuhan Nyaru di buku saya yang berjudul Pararaton Biografi Para Raja Singgasari Majapahit halaman 340 yang memuat kata Rajai Majapahit. Kalau tadi kan di Nagarakertagama tertulis Purare Majapahit, sekarang di prasasti tertulis Rajai Majapahit. Berarti yang benar Majapahit itu nama kota atau nama kerajaan? Ya dua-duanya benar. Coba diperhatikan ya, pura atau kota itu adalah tempat raja tinggal. Sedangkan kerajaan secara harfiah bermakna tempat tinggal raja. Jadi sama saja ya, pura, nagara, dan raja itu memiliki makna yang sama. Kalau kita membaca Kakawin Bharatayuddha, karya Empu Sedah dan Empu Pandulu tahun 1157, di situ disebutkan bahwa ayah para Korawa bernama Dertarashtra. Kadang ditulis Dertanagara, Dertapura, Dertaraja. Dari sini kan kelihatan bahwa raja yang artinya kerajaan itu sama dengan pura atau nagara yang artinya kota. Jadi Majapahit itu nama kota yang kemudian menjadi nama kerajaan pula. Kita ini kan biasanya suka menafsirkan sejarah Jawa kuno menggunakan pemahaman modern. Kalau di zaman modern biasanya nama kerajaan dibedakan dengan nama ibu kota. Kemudian itu diterapkan ke Majapahit. Sering kok saya jumpai bahwa Trowulan dikira sebagai nama ibu kota Majapahit. Padahal tidak ada satupun prasasti atau lontar kuno yang menyebut ibu kota Majapahit bernama Trowulan. Tidak ada.
Trowulan itu nama baru, bukan nama kuno. Jadi yang benar, ibu kota Majapahit itu bukan bernama Trowulan, tetapi bekas kota Majapahit ditemukan di Kecamatan Trowulan, itu yang benar. Trowulan itu nama baru, tapi daerah Trowulan sejak dulu sudah ada, namanya Antarasasi, tertulis di Nagarakretagama. Kalau di Pararaton disebut Antawulan. Tapi itu bukan ibu kota, melainkan nama desa atau mungkin nama kampung yang ada di pinggiran kota Majapahit, tempat pendarmaan Sri Jayanagara setelah meninggal. Di Nagarakretagama tertulis Antarasasi. Sasi itu kan bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Jawa disebut wulan. Jadi Antarasasi itu sama dengan Antarawulan. Antarawulan itu nama kuno, kemudian nama modernnya Trowulan. Jadi Antarawulan yang dulunya ada di pinggiran kota Majapahit, sekarang meluas menjadi Kecamatan Trowulan, sedangkan bekas kota Majapahit justru berada di dalam wilayah Kecamatan Trowulan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya apa? Majapahit itu nama kota yang juga menjadi nama kerajaan. Perbandingannya itu seperti Kasunanan Surakarta, ibu kotanya juga bernama Surakarta. Juga ada Kasultanan Ngayogyakarta, ibu kotanya juga bernama Yogyakarta. Majapahit juga begitu, kerajaannya bernama Majapahit atau Wilwatikta, ibu kotanya juga bernama Majapahit atau Wilwatikta. Jadi Majapahit itu negara kota. Selain Majapahit, di Jawa juga banyak negara kota. Ada Daha, Kahuripan, Tumapel, Mataram, Pajang, Wengker, dan sebagainya, yang masing-masing dipimpin oleh para Batara, atau disingkat Bra. Ini sudah kita bahas di video nomor 33. Daha dipimpin Bra Idaha, yang disandikan menjadi Bredaha. Kahuripan dipimpin Bre Kahuripan, Wengker dipimpin Bre Wengker, Tumapel dipimpin Bre Tumapel, Mataram dipimpin Bre Mataram, Pajang dipimpin Bre Pajang, Paguhan dipimpin Bre Paguhan, Matahun dipimpin Bre Matahun, Wirabumi dipimpin Bre Wirabumi, Kertabumi dipimpin Bre Kertabumi, dan lain sebagainya. Nah, semua Batara atau raja di kota-kota tersebut tunduk kepada raja yang memimpin kota Majapahit. Tapi yang memimpin Majapahit tidak disebut Bre Majapahit, melainkan disebut Batara Prabu. Jadi di Jawa ada banyak raja yang memimpin negara-negara, tetapi hanya Raja Majapahit yang boleh disebut Raja Jawa. Lalu bagaimana dengan negara-negara di luar Jawa? Apakah juga tunduk kepada kekuasaan Majapahit? Nah, ini akan kita bahas dalam video yang lain ya. Oh ya, tadi sempat saya menyinggung buku saya yang berjudul Pararaton. Itu sudah saya buatkan tester di video nomor 48. Bukunya setebal 560 halaman yang saya tulis selama 3 tahun pada saat pandemi. Apabila teman-teman berminat untuk mengoleksinya, bisa order di Tokopedia, cari saja toko Antapurwa, atau bisa japri saya langsung di Facebook Purwanto Heri atau di Instagram Puheri81. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.